Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم الصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. حاضرين والحاضرات, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama sekali, marilah kita senantiasa memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan dan juga diberikan hidayah, sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita dapat menunaikan pelaksanaan ibadah salat subuh, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada kita semua istiqamah di dalam amal kita. Karena hadirin berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan isyarat bahwa amalan yang sederhana yang dilakukan secara konsisten itu lebih baik daripada amal yang besar luar biasa tetapi tidak konsisten. Oleh karena itu, suatu ketika ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, ayyul amali afdal, amal apa yang paling bagus dilakukan oleh seorang muslim? Di antara jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah itu tentang istiqamah. Artinya melakukan amalan meskipun kecil tetapi secara terus menerus. Itu lebih baik menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada subuh yang berbahagia ini mari kita melihat sambil kita duduk sejenak barang 10 menit ataupun 15 menit, kita merenungkan, melihat uraian-uraian tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ayat. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyya litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Hadirin berbahagia, ayat ini memberitakan ataupun menginformasikan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan di dalam Al-Quran, salah satu di antaranya adalah ayat ini diturunkan ataupun diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bangsa Arab. Diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan peringatan kepada bangsa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran
kepada bangsa Arab dalam bahasa Arab, Qur'anan Arabiyya. Kemudian nanti ada lagi ayat, misalnya di sini disebutkan litunzira ummal qura wa man haulaha. Kemudian Al-Qur'an itu di samping peringatan untuk bangsa Arab juga diperluas, litunzira ummal qura wa man haulaha, dan bangsa-bangsa umat-umat yang ada di sekeliling Arab itu, atau negeri-negeri yang bertetangga, yang bersebelahan dengan Jazirah Arab. Kemudian hadirin berbahagia, nanti ada ayat lagi dalam Al-Quran yang menyebutkan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Ada ayat yang menyebutkan sesungguhnya kami, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira, dan tidak kami mengutusmu hai Muhammad kecuali untuk umat seluruhnya, illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira, untuk memberikan berita gembira dan juga untuk memberikan peringatan kepada umat seluruhnya. Artinya hadirin berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah nabi terakhir yang diutuskan bukan saja untuk bangsa Arab tetapi juga untuk bangsa-bangsa. Dikatakan di dalam Al-Qur'an kaffatan linnasi basyiran wa nadhira, untuk umat seluruhnya. Oleh karena itu hadirin berbahagia, dalam kesempatan yang singkat ini kita akan menguraikan beberapa uraian-uraian para ulama tentang ataupun yang berkaitan dengan Islam. Islam itu berkesesuaian dengan tempat dan waktu dimanapun berada. Jadi Islam itu cocok untuk semua kalangan dan di negeri manapun. Nah, itu yang akan dibahas. Hadirin berbahagia, barangkali banyak uraian-uraian para ulama yang mengulas tentang risalah Islam. Tentang risalah Islam ini yang bukan hanya berlaku ataupun bukan hanya Allah utus, bukan hanya Allah khususkan kepada bangsa Arab, tetapi untuk bangsa seluruhnya. Barangkali ada 3 alasan utama berdasarkan uraian-uraian, berdasarkan ulasan-ulasan para ulama kita. Satu di antaranya adalah Islam itu yang pertama adalah tidak pernah mensakralkan tempat ataupun bentuk. Itu di antara satu alasan pertama. Islam itu tidak pernah mensakralkan tempat atau bentuk. Dalam sejarah Islam hadirin berbahagia, kita melihat fakta sejarah bahwa di setiap negeri itu punya ciri khas masing-masing. Kalau kita melihat misalnya masjid di seluruh dunia itu punya karakteristik, punya ciri khas masing-masing. Atau kalau kita melihat masjid, kita lihat melalui video misalnya, masjid di India itu berbeda dengan masjid di Cina misalnya. Masjid di daerah kita itu sedikit berbeda dengan masjid di Afrika misalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa yang pertama, Islam itu dia tidak begitu terikat dengan tempat dan bentuk. Meskipun nanti ada pembahasan khusus bahwa tanah haram itu sangat sakral sekali. Ini penjelasan ini di luar konteks haram itu. Artinya Islam itu tidak pernah mensakralkan tempat
dan bentuk. Begitu juga dengan pakaian-pakaian yang kita gunakan misalnya. Setiap muslim di dunia ini punya khas masing-masing. Jadi ada ulama yang mengatakan begini, bahwa kalau ditanya bagaimana sebetulnya khas pakaian ataupun bagaimana ciri khas pakaian seorang muslim itu bagaimana, maka jawabannya berbeda-beda tentunya. Kalau di daerah kita, di daerah Melayu Nusantara ini, saat ini dalam konteks hari ini yang paling populer itu misalnya sarung, misalnya budaya ataupun lambang, ya, lambang salah satu syiar Islam yang berkembang di negeri kita adalah sarung misalnya. Kemudian kalau kita melihat muslim di India, mereka cenderung menggunakan pakaian putih-putih misalnya. Kemudian kalau kita melihat pakaian Islam, orang-orang Islam di Afrika, di Sudan, itu pakaiannya mirip India tapi mereka punya corak warna-warni, punya corak motif. Nah, itu di Sudan misalnya. Itu bisa dilihat nanti. Ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak pernah memveto harus seperti ini, harus memveto harus seperti ini, tidak seperti itu. Akan tetapi Islam hanya meletakkan prinsip bahwa pakaian seorang muslim itu seperti ini. Yang pertama menutup aurat, kalau perempuan itu menutup aurat, kemudian tidak ketat, kemudian tidak tembus pandang, tidak bisa dilihat dari celah-celah baju itu bentuk tubuh. Nah, itu ada karakter-karakter pakaian di dalam Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat fleksibel sekali, hadirin berbahagia. Ini dari segi pakaian saja. Sehingga ada uraian-uraian ulama tentang satu ayat di dalam Al-Quran, ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, sungguh telah kami turunkan kepada kalian pakaian-pakaian. Itu ada di surah Al-A'raf. Qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian-pakaian. Libasan yuwari sawatikum warisha, untuk menutup tubuhmu. Warisha, warisha ini diterjemahkan oleh para ulama adalah sebagai perhiasan. Jadi ada beberapa kata pokok yang menjadi pembahasan ulama di sini. Yang pertama adalah ini disebutkan qad anzalna alaikum libasan. Allah menurunkan kepada kalian pakaian-pakaian, sangat umum sekali. Kemudian fungsinya dua, fungsinya menutup aurat kita. Kemudian yang kedua warisha, sebagai perhiasan. Karena itu hadirin berbahagia, di Jazirah Arab sendiri kalau kita melihat itu setiap negara itu punya khas masing-masing. Itu jubah yang digunakan oleh orang-orang di Dubai berbeda dengan jubah yang digunakan oleh orang-orang Mesir misalnya. Jubah yang digunakan oleh orang Maroko berbeda dengan orang Yaman. Nah, ini menunjukkan ada fleksibelnya ajaran Islam seperti itu. Nah, kemudian hadirin berbahagia, yang kedua dijelaskan oleh para ulama bahwa Islam itu kenapa bersesuaian dengan tempat dan zaman. Yang kedua dikarenakan Islam selalu mengaitkan setiap hukumnya itu dengan waktu ataupun kondisi dan tempat. Ada namanya rukhsah misalnya, ada namanya di dalam Islam darurah, ya. Ada namanya di dalam Islam rukhsah, ada darurah. Nah, sehingga di dalam Al-Quran itu kita temukan misalnya banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahwa agama Allah itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis misalnya, inna dinallahi yusrun. Sesungguhnya agama Allah itu mudah, tapi bukan memudah-mudahkan, tapi Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Contoh misalnya, dalam setiap perjalanan safar
Setiap muslim itu diberikan rukhsah ya oleh Allah, oleh syariat untuk menjamak ataupun mengqasar salat misalnya. Setiap muslim yang melakukan perjalanan dibolehkan membuka puasa misalnya, tetapi nanti mengqadha kembali. Ini rukhsah ini tentunya diberikan dalam keadaan darurat oleh syariat. Diberikan oleh syariat dalam keadaan darurat, sehingga Islam itu ketika dipraktekkan tidak berat. Bahkan ada orang-orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa. Kalau dalam fikih itu disebutkan la yurja bur'uhu. Artinya orang tua apabila mereka ikut berpuasa itu akan mengganggu kesehatannya, maka mereka tidak berpuasa, cukup membayar fidyah saja. Ini keringanan-keringanan yang ada di dalam syariat. Nah, sehingga Islam itu ketika orang mengamalkan Islam, ketika ada orang yang beridentitas Islam, itu tidak ada lagi alasan-alasan untuk tidak bisa melaksanakan syariat misalnya. Saya pernah dulu mendengar satu ceramah, hadirin berbahagia, ada satu pertanyaan yang ditanyakan kepada salah satu pakar hadis dari Mesir ya, Dr. Mustafa Imarah. Ada satu pekerja di tambang, hadirin berbahagia. Kata beliau, kata seorang yang bertanya ini, wahai Tuan Syekh, saya ini pekerjaan saya setiap hari itu dekat api. Saya bekerja dekat api. Saya membutuhkan fisik yang prima. Bagaimana kalau saya tidak berpuasa? Lalu kata beliau dalam ceramah beliau itu, beliau mengatakan, pertanyaan seperti itu harus saya jawab, tidak boleh di depan umum katanya. Saya harus menjawab pertanyaan semacam itu berdua dengan si penanya ini. Kemudian di depan si penanya ini beliau mengatakan dalam syariat itu dibolehkan, kata beliau. Beliau menukilkan sebuah hadis Nabi SAW bahwa agama itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ini hanya fatwa beliau, itu terjadi di Mesir, bukan di negeri kita. Tentunya kalau di negeri kita itu punya mufti, punya ahli yang berkompeten memberikan fatwa-fatwa seperti itu. Ini salah satu gambaran bahwa Islam itu tidak seperti yang tergambar dalam benak banyak orang, itu sulit, susah dan sebagainya. Artinya seorang muslim tidak ada lagi alasan untuk tidak menjalankan syariatnya, karena banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan syariah yang dibebankan kepada kita semua. Hadirin berbahagia, yang ketiga adalah Islam itu sangat memperhatikan maqasid syariah. Maqasid ini maksudnya tujuan ya. Tujuan di dalam Islam. Misalnya di dalam dulu ada cerita yang diabadikan di dalam Al-Quran, namanya hadithul ifki. Hadithul ifki ini, hadirin berbahagia, sebuah peristiwa yang mengguncang umat Islam ketika itu. Ada sekelompok orang yang menuduh istri Nabi SAW melakukan perzinahan, yaitu istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha melakukan perzinahan dengan salah seorang laki-laki pada zaman itu. Kemudian ketika berita itu sampai kepada Nabi SAW, dan ternyata apa yang dituduhkan oleh orang-orang munafik itu tidak benar, kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan Nabi SAW mengumpulkan para sahabat beliau, kemudian bertanya kepada para sahabat. Salah satu di antaranya adalah apa hukuman yang harus diberikan kepada orang yang menuduh istri beliau melakukan perzinahan dengan seorang laki-laki. Maka di antara yang memberikan
komentar itu adalah Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Umar menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh ya si penyebar berita bohong tersebut. Untuk membunuh si pembawa berita bohong tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin berbahagia, bertanya lagi kepada para sahabat yang lain. Kemudian ada yang mengatakan mencambuk ya, tidak dibunuh, artinya cambuk saja yang menuduh berita bohong itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangankan dibunuh dan berbahagia, Nabi mengatakan jangan cambuk dia. Jangan cambuk dia dikarenakan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu takut ya untuk Islam itu diberikan penilaian oleh orang-orang pada masa itu dengan cap-cap negatif. Cap-cap negatif. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak mau Islam itu dicap sebagai agama yang kasar, yang sangar ya, yang berbahaya. Sehingga ketika itu menurut beberapa riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tidak mencambuk si pembawa berita bohong ini dikarenakan ada maslahah, dikarenakan ada pertimbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam itu harus eksis. Kemudian Islam itu jangan sampai dicap sebagai agama keras, sebagai agama yang membunuh ataupun yang menghukum pengikutnya dengan hukuman-hukuman seperti itu. Ya, ini beberapa faktor ini, beberapa poin-poin ini yang diuraikan oleh para ulama kita menunjukkan bahwa dengan itulah kemudian Islam yang rahmatan lil alamin itu bisa eksis sampai dengan zaman kita ini. Jadi mudah-mudahan berbahagia beberapa uraian-uraian ini memberikan manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.